Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat ini ya. Belum dijawab, sebagian belum menjawab salam. Padahal menjawab salam itu wajib ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ini, tapi kayaknya nggak ikhlas ini ya. Jawabnya yang ikhlas ya. Jawab yang kencang tapi ikhlas. Jangan marah ya. Kan lagi puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap ya. Baik, karena ini masih semangat. Di hari keempat kita berpuasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, Pak Ilham mau tes semangatnya supaya semangat puasanya semakin hebat. Pak Ilham juga kemudian mau tanya kabarnya nih, bagaimana kabar generasi Khairul Ummah? Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya. Memang harus semangat ini ya. Jangan pagi-pagi jangan tidur ya. Beres sholat subuh ya, beres sahur, sholat subuh, jangan tidur. Kalau tidur nanti malah tidak semangat ya. Untuk teman-teman yang masih tidur atau baru bangun tidur, sekali lagi ya, supaya semakin semangat. Apa kabar generasi Khairul Ummah? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Yusuf juga ikutan. Wah, saking semangatnya Yusuf ya, luar biasa. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Kenapa pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak? Betul. Karena pertama, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan hidup. Masih ya, semuanya masih bisa bernafas kan? Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Kita masih bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata banyak orang itu ya yang sebelumnya kemarin masih kemudian hidup, hari ini sudah wafat. Ya, karena setiap detik ada saja yang kemudian ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Dan luar biasa teman-teman semua ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Hari ini bukan hari biasa. Kenapa? Karena hari ini merupakan hari yang istimewa. Hari yang istimewa. Apa istimewanya? Karena kita masih diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Kemarin sudah diterangkan bagaimana kemudian keutamaan bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu anak-anak ya, ketika kita melakukan amal baik, amal solih ya, akan kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah ya, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, masya Allah ya. Kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, Allah ganjar dengan amalan wajib. Kalau kita melaksanakan misalnya sholat sunnah ya, sholat sunnah rawatib misalnya, sebelum kita sholat subuh, kita sholat sunat qabla subuh ya, maka kemudian amalan qabla subuh itu yang awalnya sunnah, Allah ganjar karena dilaksanakan di bulan Ramadan, Allah ganjar dengan amalan wajib. Masya Allah, luar biasa. Kita baca Al-Quran itu sunnah ya. Kita murojaah, kita membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu sunnah, tapi akan menjadi berpahala wajib ketika dibaca di bulan Ramadan. Maka masya Allah, luar biasa. Kita hari ini masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa taala. Apalagi kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Walhamdulillah, dan dalam keadaan hidup itu Allah juga memberikan kepada kita kenikmatan sehat. Masya Allah, sudahlah diberikan kenikmatan hidup, diberikan kenikmatan sehat. Coba kalau hidup tapi tidak sehat, enak tidak? Ya, banyak orang hari ini Allah sedang uji, ya. Allah berikan ujian berupa berupa kemudian sakit. Akhirnya kemudian terbujur kaku di rumah sakit, tidak bisa apa-apa, ya. Tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam saja. Makan juga serba pahit, ya, serba pahit. Padahal makanannya enak, dikasih pizza pahit, dikasih ayam goreng pahit, dikasih rendang pahit, di lidahnya terasa pahit saja, ya. Semua makanan, semua minuman rasanya pahit, ya. Nah, itu karena sedang sakit. Tapi alhamdulillah kita, ya, bisa minum es buah, enak sekali. Bisa makan bala-bala, bisa makan kurma, kita bisa kemudian minum air putih juga nikmat. Kenapa? Karena sehat. Maka kita juga wajib bersyukur atas pemberian sehat, ya, pemberian kenikmatan sehat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Dan yang utama, ya, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi bana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, ya, kita nih selaku umat Nabi Muhammad, ya, salah satunya harus kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Allah saja itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apalagi kita nih, ya. Tanda kita memuliakan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuknya adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cung, yang sudah siap bersalawat? Belum pada ngacung. Cung, ayo diangkat tangannya tinggi-tinggi. Yang sudah siap bersalawat. Masya Allah. Nah, seperti itu. Ini masih ada yang belum mengangkat tangannya nih. Ayo diangkat yang belum mengangkat tangannya, diangkat semuanya. Iya, bagus, ya. Diangkat semuanya. Nah, karena sudah diangkat tangannya, mari kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo yang keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi, ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat kita diterima, ya. Diterima dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, ini teman-teman semua,
anak-anakku yang solih dan solihah, sholawat ini luar biasa ya. Kita sebelumnya sudah membahas bahwa salah satu adab ketika berdoa adalah lebih dahulu kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan solawat yang pendek, misalnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, misalnya begitu. Nah, kenapa demikian? Karena aku yang solih dan solihah, ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu seperti kita mengisi sebuah gelas. Nah, coba dibayangkan ada sebuah gelas ya yang sudah terisi penuh oleh air. Nah, gelasnya sudah terisi penuh oleh air. Tapi kita kemudian masukkan kembali airnya ke dalam gelas penuh itu. Kita masukkan. Terus kita masukkan. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Betul 100 ya. Jawabannya adalah ketika gelas yang sudah terisi penuh oleh air dimasukkan air lagi, maka air itu otomatis keluar. Nah, teman-teman semua, anak-anakku yang solih dan solihah ya, ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya salawat itu kembali pada diri kita ya. Kembali pada diri kita, sebanyak apa kita bersalawat, sebanyak itu pula kebaikan kembali pada diri kita ya. Jadi kalau kita kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu bukan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kembali pada diri kita. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak kebaikan kita dapat. Masya Allah. Jadi harus semangat ya bersolawat ya. Nah, tapi bukan hanya bersolawat ya. Cara kita memuliakan, mengikuti, mentauladani baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya solawat, tapi juga harus mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya ya. Perjuangannya mendakwahkan Islam itu harus kita ikuti. Kehidupannya yang kemudian senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diikuti. Menjaga lisan, kemudian berkata yang baik ya, tidak berbohong, itu juga harus diikuti. Itulah kemudian umat yang baik ya, umat baginda Nabi Muhammad SAW yang baik ya, mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk ya, termasuk ketika berpuasa. Nah, judul materi kita hari ini adalah fadilah atau keutamaan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak semua yang solih dan solihah, di dalam Quran surat Al-Baqarah itu ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa untuk orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelummu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Jadi hukum berpuasa di bulan Ramadan itu adalah wajib, fardu ain ya. Wajib bagi setiap individu yang mengaku beriman. Nah, alhamdulillah kita tadi di awal sudah kemudian bersyukur ya, bahwa kemudian hari ini kita masih kemudian diberikan kenikmatan iman ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kita wajib berpuasa ya. Nah, jadi berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, berpuasa itu
wajib. Nah, bukan hanya itu teman-teman semua, anak-anakku yang sholih dan sholihah ya. Nah, jadi wajib ya anak-anak sekalian kita berpuasa. Nah, tahukah kalian bahwa puasa di bulan Ramadan juga merupakan sebuah rukun dalam agama kita, rukun Islam ya. Coba disebutkan lagi, rukun Islam ada 5. 1, syahadat ya. Kedua, ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, naik haji. Coba diulangi lagi. Pertama, rukun iman. Ada syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Kelima, ibadah haji bagi yang mampu. Sekali lagi ya. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, ibadah haji, naik haji. Jadi ada 5 rukun iman. Nah, salah satu daripada rukun Islam. Dan salah satu daripada rukun Islam yang 5 itu adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi anak-anak sekalian, penting sekali kemudian kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau ngaku kita seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Nah, ini yang penting juga nih ya. Kita kan tahu bahwa yang namanya puasa itu menahan diri dari makan dan minum ya. Dari makan dan minum, mulai dari makan minum dan memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang-lubang. Nah, ya. Tidak boleh memasukkan kemudian sesuatu ke dalam lubang hidung juga ya, seperti itu. Terlalu dalam misalnya ya, atau lubang telinga dan seterusnya. Nah, dan termasuk yang utama adalah menahan makan dan minum mulai dari fajar, terbit fajar, yaitu saat kemudian azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Nah, itu kan yang kita tahu kan begitu, bahwa kemudian puasa itu menahan makan dan minum ya, dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari, sampai azan maghrib lah ya, gampangnya seperti itu. Nah, tapi ternyata puasa itu bukan hanya demikian anak-anak sekalian ya, anak-anakku yang sholih dan sholihah. Yang lebih daripada itu, kita harus mengetahui bahwa puasa itu adalah perisai diri. Nah, ya. Karena kan tujuan daripada puasa yang Allah perintahkan itu adalah agar kita bertakwa. Ya. Bertakwa itu berarti menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja, ya. Tapi lebih daripada itu, puasa itu bisa kemudian menahan kita ketika kemudian kita puasa ini ya, menahan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya sekedar tidak makan dan minum, bukan sekedar menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi juga menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak ya, bisa membuat sia-sia amalan puasa kita. Apa misalnya yang bisa merusak, membuat sia-sia amalan puasa kita? Contohnya misalnya berbicara yang kasar. Nah, ya, berbicara yang kasar. Kemudian membicarakan orang lain, keburukan orang lain, atau berbohong. Nah, ya. Apalagi atau kemudian memukul orang lain, berantem, ya, bertengkar, apalagi dan banyak hal lain ya, dan banyak hal lainnya yang kemudian bisa merusak amalan puasa, bisa membuat puasa kita jadi sia-sia. Kita kemudian puasa
tapi meninggalkan sholat misalnya. Nah itu juga tidak boleh ya. Males, capek misalnya ya. Ketika puasa akhirnya kemudian tidak sholat zuhur, tidak sholat asar ya. Kenapa? Males, capek, hanya tidur saja. Nah itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena puasa yang sesungguhnya juga kemudian membuat kita menjadi perisai diri daripada hawa nafsu. Kita harus kemudian ya, melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang pengennya males aja, yang pengennya berkata kasar aja, yang maunya kemudian bertengkar saja. Nah, puasa itu menjadikan seharusnya menjadi perisai diri kita dari hawa nafsu. Ya. Juga seharusnya menjadi perisai daripada kita menjaga diri dari emosi ya, agar tidak marah ya. Kalau kita tadi ya, kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketika kita berpuasa kemudian ada yang mengompor-ngompori. Nah, ada yang kemudian meledek kita misalnya. Ada yang kemudian menghina kita misalnya. Ada yang kemudian membuat marah kita misalnya. Maka cukup kita mengatakan saya sedang berpuasa. Tidak marah ya. Jangan marah seperti itu. Tapi kita berkata sebagaimana Rasulullah SAW berkata, saya sedang berpuasa. Jadi ketika kemudian kita berpuasa, kita harus juga mampu menjaga emosi kita ya. Nah, dengan demikian anak-anak sekalian, puasa itu bisa menjadi perisai bagi diri kita. Kenapa? Bisa demikian karena kalau kita tidak menjaga, menjaga emosi kita, kita tidak menjaga hawa nafsu kita, puasa kita bisa sia-sia ya. Karena puasa itu tidak sekedar menahan dahaga ya dan lapar, tidak, tapi menjaga diri kita agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puasa, kita tetap beribadah, tetap sholat, tetap membaca Al-Qur'an, tetap murojaah, tetap belajar, tetap kemudian berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, tetap kita melaksanakan amalan-amalan sholih. Justru kalau kita melihat Rasulullah, nanti diceritakan oleh Ustazah Hanifah ya, Rasulullah itu ketika masuk bulan puasa itu justru kemudian banyak sekali melakukan amal-amal sholih, bukan bermalas-malasan ya. Banyak melakukan amal sholih, bukan banyak tidur. Sedikit kemudian makan, bukan banyak makan ya. Enggak, tidak seperti itu ya. Karena kan kalau puasa makannya hanya sahur dan berbuka saja ya. Ya kita juga merasakan ya, ketika kemudian sahur itu makannya sedikit ya, makanya harus semangat ya agar makannya banyak ya. Nah, ketika berbuka juga kita kan hanya sedikit ya makannya. Kenapa? Karena sudah langsung kenyang ya. Dengan berbuka saja sudah bahagia. Wah, ya. Akhirnya cepat kenyangnya seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, sekali lagi bahwa puasa itu harus menjadi perisai bagi kita ya. Dari apa? Dari hawa nafsu kita yang senantiasa, dari hawa nafsu yang mengajak pada keburukan ya, juga dari emosi yang tidak terkontrol. Jadi hawa nafsu itu harus perisai puasa itu harus bisa menjaga kita dari hawa nafsu dan menjaga dari emosi ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita harus bisa menjaga diri kita dari hawa nafsu dan emosi. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, kalau kita ini kemudian berpuasanya baik, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan kemudian memberikan balasan kepada kita ya atas puasa yang kita lakukan. Iya, puasanya harus berkualitas. Harus berkualitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak ya, tapi harus kemudian puasanya berkualitas. Yang seperti apa berkualitas itu? Yang seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Puasa
tapi tetap beramal soleh. Puasa meninggalkan amal-amal salah. Nah ya, membentak orang tua ditinggalkan, tidak boleh ya. Saat berpuasa tidak boleh begitu. Ya termasuk ketika tidak puasa juga tidak boleh begitu ya. Ya. Kalau kemudian puasanya bagus, maka kemudian Allah akan memberikan ganjaran langsung ya. Kenapa? Langsung oleh Allah, karena puasa itu memang kata Rasulullah, Allah sendiri yang akan mengganti, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi puasanya misalnya Pak Ilham, kemudian puasanya Rasya, puasanya Hayyan, puasanya Fihan, puasanya Sobi, puasanya Teteh Kabsya, puasanya Hizbi dan seterusnya, itu sama-sama puasa dari dari terbit fajar, dari mulai azan subuh sampai kemudian terbenam matahari, itu sama-sama puasa ya, 12 jam, sama 12 jam, tapi pahalanya bisa beda-beda. Kenapa bisa begitu? Karena pasti berbeda-beda amalan yang dilakukannya, ya kan? Pasti berbeda-beda. Ada yang sholat, semuanya sholat fardu, tapi ada yang ditambah sholat sunnahnya. Itu beda. Orang yang kemudian sholat sunnah saat berpuasa Ramadan, waduh, pahalanya seperti pahala sholat wajib. Nah, ada yang sholat sunnah tapi kemudian ditambah juga dengan membaca Al-Quran. Nah, kan beda-beda ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, saat kita berpuasa Ramadan, kita banyak-banyaklah kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sholih ya, ibadah-ibadah sunnah udah jelas ya kalau yang wajib. Nah yang sunnah diperbanyak ya, seperti itu. Nah anak-anak sekalian, ternyata ketika kemudian kita melaksanakan puasa yang puasa yang kemudian baik itu, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan apa? Satu, kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan penuh harapan, ikhlas ya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, Allah memberikan ampunan bagi orang yang berpuasa Ramadan ya. Juga bukan hanya itu, anak-anak sekalian yang sholih dan sholihah, ternyata Allah juga sudah menyiapkan surga. Akan dimasukkan ke dalam surga bagi mereka yang berpuasa Ramadan, yang giat berpuasa. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surga ada pintu yang disebut pintu Ar-Royan. Diulangi ini ya, di dalam surga ada pintu yang disebut pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan. Yang masuk pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Masya Allah ya. Pintu Ar-Royan itu anak-anak sekalian hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Yang lainnya tidak masuk pintu itu. Dan diserukan saat itu, mana orang-orang yang berpuasa? Nanti ada yang berseru, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya. Nah, hanya orang-orang yang berpuasa yang bangun, anak-anak sekalian, ya. Nah, sedangkan yang lain tidak bangun, tidak, ya. Yang berpuasa bangun, yang suka berpuasa ketika kemudian di dunia bangun, kemudian masuk ke dalamnya, ya. Bila mereka orang-orang yang orang-orang yang suka puasa itu telah masuk, maka pintu Ar-Royan itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Masya Allah. Dan masuklah orang yang suka berpuasa itu ke dalam surga. Cung, di sini yang mau masuk surga. Masya Allah, semuanya mau, tapi belum ngacung semuanya ini ya. Coba ngacung lagi yang mau masuk surga. Ini Pak Ilham tinggi banget ngacungnya nih. Masya Allah. Kenapa? Karena sangat ingin masuk surga. Nah, yang sangat ingin masuk surga silakan ngacungnya yang tinggi-tinggi, yang semangat. Nah, luar biasa ya.
Memang harus begitu, harus semangat. Masa mau masuk surga tidak semangat ya? Nah, kalau semangat mau masuk surga harus semangat pula puasanya. Semangat masuk surga harus semangat pula puasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, maka dari itu ya, kita harus kemudian bersemangat ketika puasa bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan ini ya. Maka dari itu kita harus semangat, dan bukti semangat itu adalah kita tidak banyak tidur tapi banyak beramal sholih ya. Banyak membaca Al-Qur'an, banyak murojaah, banyak kemudian sholat sunnah, banyak membantu orang tua. Nah, kalau ibu bapaknya sedang kemudian bekerja, misalnya ibunya mau masak, kita bantuin, ma apa yang bisa saya bantu, misalnya begitu ya. Apa yang bisa Aa bantu, apa yang bisa Teteh bantu, tolong cucikan piring nak. Nah, cuci piring, belajar mencuci piring. Kalau belum bisa bagaimana? Buang sampah. Nah, pasti semuanya bisa membuang sampah. Buang sampah yang ada di dapur, dibuang. Itu juga amal sholih anak-anak sekalian, anak-anak yang sholih dan sholihah ya. Maka dari itu, agar kemudian kita bisa masuk pintu Ar-Rayyan ya, pintu surga yang disebut pintu Ar-Rayyan, kita harus puasa dengan bagus, dengan rajin, dengan semangat. Nah ya, itu materi untuk kesempatan pagi hari ini kita rangkum ya. Kita simpulkan materi pada kesempatan hari ini. Yang pertama, anak-anak sekalian, bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun Islam ya. Hukum melaksanakannya wajib berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, yang kedua, puasa ini bisa menjadi perisai ya, pelindung kita dari hawa nafsu dan emosi ya. Nah, yang ketiga, orang yang rajin berpuasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah akan masuk ke dalam surga yang bernama lewat sebuah pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Nah, itu kesimpulan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tausiahnya bisa diterima, bisa difahami, dan bisa diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan tausiah pada kesempatan pagi hari ini? Yakni dengan bersemangat berpuasa, semangat sahurnya, semangat puasanya, semangat beramal sholih saat berpuasa ya. Baik, terakhir kita kemudian tutup dengan membaca istighfar bersama-sama. Setelah itu nanti kita membaca doa kifaratul majelis. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.